warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini hari apa nih Kang? Hari Kamis ya Kang ya? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 28 ya. 28 Januari. Alhamdulillah Ahmad Samanto yang punya channel Ahmad Samanto TV dan juga sekaligus Direktur Pemberitaan di Tantan Indonesia TV bisa dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan hujan dan berbagai hambatan tadi di perjalanan sampai di rumah Kang Samsurija, salah seorang pemuda kreatif dari daerah Cikaret yang memproduksi kerajinan gelas bambu, muk bambu dan alat-alat dari bambu ya, dengan sentuhan yang artistik, dan ini juga mungkin melanjutkan tradisi leluhur Sunda sebetulnya ya. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau ya, Kang Samsurija, atau yang lebih populer di kalangan budayawan Sunda Kang Saukur Tunggul ya. Saukur Tunggul, cuma sekedar tunggul, tapi bukan berarti sekedar tunggul itu tidak ada manfaatnya. Justru tunggul itulah awal mula dari pertumbuhan pohon bambu, yang kita tahu bahwa pohon bambu adalah boleh dibilang pengawal kehidupan ya. Ketika Hiroshima dan Nagasaki hancur luluh di bom atom, kemudian yang paling pertama kali tumbuh adalah pohon bambu ya. Begitu juga berbagai bencana katastrofik purba di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia, ketika peradaban musnah apakah oleh letusan gunung berapi dan sebagainya. Konon katanya menurut para ahli yang paling pertama kali tumbuh itu adalah pohon bambu ya, dengan tumbuhnya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Kang Samsurija. Wabarakatuh, Sampurasun Kang Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa ya. Dulu kita sering ketemu di berbagai acara budaya Sunda ya. Sekarang saya bisa bertatap muka langsung dengan Kang Samsul di kediamannya. Nah, ini di belakang beliau ini adalah produk-produk beliau ya, kreasi apa namanya, gelas bambu ya, muk bambu dan lain sebagainya. Bisa diceritakan gimana awalnya sampai ke usaha atau ya, membuat seperti ini? Awalnya tuh karena dari korban PHK Ya. Dari korban PHK itu karena gaji dari PHK ini cuma cukup 1 bulan. Akhirnya saya karena sering main-main ke hutan atau ke gunung, itu banyak bambu-bambu yang memang tersisa itu, ada banyak sisanya. Nah, lalu saya bawa pulang, saya ambilin satu-satu lalu dibikin. Setelah dibikin, lalu pemasarannya memang masih kurang juga, cuma dibagi-bagi ke teman-teman, terus continue bikin. Akhirnya ada sedikit modal, nah, belilah bambu hitam. Setelah bikin bambu hitam, waktu itu langsung main ke UMKM kabupaten. Dari UMKM kabupaten itu dilempar lagi ke kecamatan, ke kelurahan. Itu kapan tuh, mulai kapan tuh Kang? Mulainya sih dari bulan Agustus sudah mulai sebenarnya. Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu 2020. Iya, itu udah mulai. Jadi setelah pandemi ya? Ya, setelah pandemi. Bulan Maret kan udah mulai pandemik, PSBB pertama Bogor. Ya. Ya. Nah, Agustus mulailah karena emang nggak ada penghasilan sama sekali, yang bermainlah di cangkir ada muk bambu. Iya, iya. Awal-awalnya sih bikin sarung-sarung kujang, golok Dari bahan bambu juga. Oh, bambu juga. Bisa dibikin. Bisa. Ada baru. Ya. Ya. Menarik sekali ya. Jadi sekarang sudah mulai nih ya pemasaran, belum ada pembeli, pemesan. Terus saja yang penting mah. Istiqomah gitu ya. Istiqomah terus aja bikin, mau ada yang beli atau enggak, yang penting ada barang. Ya. Mulai dipasarkan lewat online itu, masuk ke Tokopedia online, atau Bukalapak. Belum sih. Belum ya? Belum. Mungkin bisa download aplikasi Toko atau Ya. Tokopedia apa gitu kan. Untuk sebenarnya udah ada sih ya, teman-teman coba masukin cangkir bambu ini ke Tokopedia atau
order online lah ya. Cuman memang responsifnya belum bagus. Belum ya. Belum. Oh, sudah ada teman-teman yang masukkan ke dalam dia. Memang belum ada respon. Lapak-lapak mereka di itu ya. Paling ini cuma baru masuk ke pesantrenan, ke paguyuban, ke paguron, masuk. Oh, jaringan pertemanan ya. Pertemanan aja. Baraya. Kemarin juga Kang itu jadi Kang siapa nama Alex Saleh. Kemarin udah ambil. Itu yang dari Cielo ya, dia produsen. Cielo. Itu kebetulan teman saya juga. Udah lama malah sejak tahun 2010-nya. Sejak Abdi ngulik-ngulik masalah Kasundaan, Atlantis, Lemuria dan sebagainya. Nah, Kang Alex ini termasuk anggota yang rajin gitu ya, ikut ekspedisi ke Gunung Padang dan sebagainya. Waktu itu juga dia udah banyak perusahaannya, tapi sempat bangkrut gitu ya, beberapa perusahaan tapi dan sebagainya. Akhirnya yang masih bertahan itu ya Cielo itu. Sekarang mulai bangkit lagi. Udah pesan berapa kemarin deh? Pesan dua biji. 2 pieces. Oh, 2 pieces. Kok kayaknya banyak gitu di fotonya? Buat sampel kali ya. Sampel. Kang Buce juga. Oh, Kang Buce. Pesan. Buce Gusurian. Pesan 4 pieces dulu. Ya, alhamdulillah, mungkin memang harus begitu ya, jaringan pertemanan. Kami juga kan saya sejak dapat info dari Kang Samsul di Facebook ya, Facebook. Itu saya mulai sebarkan ke teman-teman. Di grup Tani Indonesia juga kan udah mulai banyak respon tuh ya, banyak ya. Nanyain berapa harganya dan sebagainya, terus bisa macam-macam lah. Mungkin ini salah satu contoh nih, saya dapat hadiah dari Kang Samsul. Di sini tertulis Tani Indonesia dengan lambang Tani Indonesia, Ahmad Samanto TV ya. Alhamdulillah hatur nuhun nih Kang Samsul. Jadi mungkin para peminat ya barang-barang kerajinan seperti ini yang mempunyai ciri khas tersendiri itu bisa order juga ya Kang ya. Bisa order gambar apa, tulisan apa yang mau diinikan ya, bahkan mungkin juga desainnya kalau mereka punya desain ya bisa dikerjain ya sama Samsul ya. Seperti itu, alhamdulillah. Saya dengar kemarin sempat diliput oleh TV apa tuh? Dari SCTV. Kompas. Oh, SCTV ya? SCTV Indosiar, jadi memang program berani berubah. Berani berubah itu. Ya. SCTV dan Indosiar. Mereka.com, liputan 6, detik.com. Oh, alhamdulillah. Jadi sudah mulai sebetulnya terpublikasi secara nasional ya. Nasional ya. Ya. Tapi kan mungkin juga sekarang penonton TV sedikit ya. Sedikit. Dibanding penonton YouTube misalnya. Betul. Iya, makanya kita ngobrol nih, kita naikin ke YouTube ya. Saya ada beberapa channel, Ahmad Samanto TV, kemudian Tani Indonesia TV, juga kemarin kita baru bikin Siliwangi TV. Siliwangi TV ya, itu juga saya penggagasnya, konseptornya ya. Kebetulan ada Kang Tigin yang punya modal ya, dia yang modalin gitu. Mudah-mudahan bisa membantu ini. Ya tujuan kita adalah apa namanya, gotong royong sayunan ya. Sebagaimana bahasa Sunda kan sadilurungan ya gitu. Iya. Nah, dari cangkir bambu ini kan kita coba melestarikan budaya-budaya orang tua dahulu. Coba tetap dilestarikan. Jadi anak-anak kita ini, untuk yang generasi penerus ini tahu gitu mana budaya yang sebenarnya. Iya. Budaya lokal yang asli itu mana. Jadi tidak satu melestarikan seni dan budaya, keduanya mengurangi pemakaian plastik itu sendiri. Betul ya, jadi mengurangi pencemaran ya. Karena dari limbah plastik ini sudah merusak lingkungan juga. Sudah sangat merusak lingkungan ya, pencemaran ya. Itu sampai kemarin tuh kawan saya, anak saya yang pertama itu kan Maulana itu dia alumni Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Dia tuh sekarang kemarin tuh dapat proyek pekerjaan dari mana? Wakatobi, Sulawesi. Ya. Karena ternyata di Wakatobi itu sampah-sampah dari Jepang, dari Cina itu pada ngalir nyangkut di Wakatobi, padahal itu kan daerah wisata. Ini anak saya itu dengan perusahaannya berusaha membuatkan mesin yang bisa mengolah plastik itu supaya didaur ulang bisa dibikin barang yang baru gitu ya. Bisa sebenarnya untuk plastik itu cuman kita harus punya alat
press bakar sama opennya, jadi bisa di press, nanti di press lagi bisa jadi paving block atau bisa jadi meja. Apa nih, bambu? Plastik. Oh plastik, oh iya betul. Nah itu dia yang buat mesinnya, bisa bikin paving block, bikin barang-barang macam-macam ya. Nah, alhamdulillah. Kalau apalagi sebetulnya mungkin ini ada rahasia tersembunyi ya dari bambu ini. Seperti tadi Kang ceritain, bisa menurunkan kadar pH air. Menetralisir pH air. Menetralisir dari yang tadinya misalkan basah atau asam, dia bisa normal. Karena dia memang ada kandungan zat apa dari bambu ini kan, karena dia banyak serat juga, jadi menyerap. Misalkan ada di air itu ada jenis timbal atau racun atau yang bisa merusak pertumbuhan, terserap sama dia. Misalkan kita yang tadinya ngopi biasa mual, minum dari cangkir bambu ini nggak akan mual. Iya. Itulah. Salah satu rahasia obat-obatan herbal Nusantara kan juga antara lain misalnya rebusan daun bambu. Rebusan daun bambu itu buat disentri. Obat disentri. Jadi kemungkinan kalau kita pakai muk ini tiap hari ya, itu bisa mencegah disentri juga ya. Artinya racunnya dinetralisir oleh bambu ini. Iya. Subhanallah. Buat obat mah juga sakit-sakit perut atau mah itu dari daun bambu bisa. Nah itu ya rahasia karunnya. Manfaat bambu itu banyak ya. Dari akarnya, dari batang, dari daun sampai ke ranting itu banyak banget. Ya. Nggak akan pernah habis lah. Pertumbuhan bambu kan cepat, nggak seperti pertumbuhan pohon kayu biasa. Iya. Ini Kang Samsul ngambilnya di mana nih bambunya? Untuk sekarang sih saya ngambil di pengepul, Bang Dagang. Di daerah mana? Daerah Ciberem. Oh Ciberem ini. Harja. Kalau daerah pegunungan itu yang ketinggian itu masih banyak pohon bambu ya? Masih banyak bambu. Kan biasanya bambu di daerah yang pinggiran sungai ya? Pinggiran sungai. Kayak di Ciliwung, Cilebut, Ujung Gede, Depok itu banyak bambu. Itu kan bambu tali. Oh bambu tali. Bambu tali atau bambu ampel, andong. Bukan kalau bambu hitam jarang adanya di pegunungan. Oh bambu hitam itu justru habitatnya di pegunungan ya? Jarang, kalau daerah sini udah jarang. Paling daerah Gunung Sahak ke sana lah, Wiliang tuh masih ada bambu hitam. Ini bagus, bambunya tebal ya? Tebal dan kering ya dia. Kering. Pengeringannya alami dijemur. Alami aja dijemur. Sekarang kalau kita pakai pengawet yang tadinya bahan alami, masuk pengawet akhirnya kita minum racun-racun juga. Iya, kalau pakai pengawet mah ya malah. Cuman kelemahannya dia akan cepat jamuran. Kalau tidak pakai pengawet. Iya. Tapi jamur itu sebenarnya mudah untuk dibersihkan, tinggal dielap atau dikocok-kocok pakai air panas dia hilang. Nyucinya bener, jangan terlalu lama kebasahan itu ya. Disimpan di tempat kering. Jangan disimpan di tempat lembab. Ya udah bahala kayak berabad-abad mungkin dulu ya. Berabad-abad bahkan mungkin puluhan ribu tahun. Karuhun orang leluhur ya, Sunda, Jawa, Nusantara lah. Atau Asia Tenggara bahkan yaitu bahkan bambu ini yang sangat bermanfaat. Lahang dia kalau orang ambil lahang mengambil apa? Saripati ini apa? Kawung ya, bahan gula itu kan? Bahan gula aren. Bambu ya. Ini bikin juga ini ya, teko ya? Teko juga. Nah ini teko, contoh tekonya. Produknya. Poci. Apa namanya? Teko poci. Oh teh poci. Teh poci. Kecil. Ini kuat ya pakai apa? Pakai lem ini? Lem Korea kuat. Kalau di CR udah dicoba ya? Udah dicoba ya. Nggak coba bikin mug apa namanya? Tumbler apa? Tumbler itu wadah cai, anu sok dibawa-bawa. Bisa aja. Mungkin bagus juga. Airnya tetap keluar. Jadi harus bikin ulir. Oh. Ya, kalau posisinya terbalik gitu, air tetap keluar. Harus bikin ulir atau karet ya? Karet, pakai sil karet gitu mungkin. Sil karet. Tapi memang kurang pas juga sih. Dia berhubungan misalnya dari bahan kayu, bambu gitu berhubungan dengan ke plastik nggak nyambung. Iya. Mungkin nggak hanya ininya aja Kang, apa namanya sil karet aja. Lain bisa main itu.
Sekaret di sini untuk supaya nggak bocor. Gitu kan, kayak gini bisa, tapi dikasih seal. Si ulir aja. Si ulir apa sekaret gitu. Ini bagus juga nih, udah. Ini. Kalau yang poci begini berapa dijual harganya? Saya jual itu harga 200.000. Oh, 200.000. Dan juga menerima pesanan gambarnya ya, pola-polanya. Justru nanti nilai tambahnya itu daripada seninya sebetulnya. Kalau ininya mungkin biasa ya, orang bisa tiru ya, bisa jiplak. Tapi kan kalau sudah bagian seninya ini, nah itu ciri khas. Ciri khas itu yang mempunyai nilai yang ciri khas sendiri. Daya jual yang tinggi dengan karya seninya itu. Dari tas juga kan ada juga. Ini masih baru contoh ya. Belum banyak pegang ya, bikin gini aja. Ya. Nah, ini tas ya? Tas. Nah, ini tas nih saya ingin ambil juga nih. Tas buatan Kang Samsul Rizal ya, Kang Saugur Tunggul, dari bambu ternyata bisa menjadi barang-barang yang bermanfaat ini. Oh, ditempel dengan bahan sintetis ya, kulit ini ya, bahan-bahan sepatu apa itu ya. Harusnya dia ininya bukan pakai gesper, dia harus pakai magnet. Oh, iya, lebih gampang ya. Ya, lebih mudah. Ini kan cuma contoh doang. Ya, contoh ya, nanti inovasi berikutnya ya bisa. Inovasi berikutnya, karena kan sisa-sisa bahan bambu ini banyak gitu. Oh, ini dari sisa-sisa ya? Dari sisa-sisa. Dikeringkan, dijemur juga? Iya. Ditempel satu-satu atau gimana? Ditempel satu-satu. Waduh, subhanallah. Betul-betul kerajinannya rapi tapi nih. Iya. Menarik juga. Dagangnya kalau pakai kulit asli lebih mahal lagi harganya. Tapi nilai seninya benar-benar tinggi. Iya. Iya. Dan ini tahan air ya? Tahan air. Ini ada lagi dari full bambu. Namanya topong. Kalau dari dia orang Dayak topong. Ini. Oh iya. Nah, mungkin bawahnya jangan terlalu gini juga ya nanti ya, biar bisa berdiri. Ini topong. Ini memang di dalam budaya Dayak Kalimantan ada ya? Ada. Dari bambu juga ya? Waduh. Bisa dijelasin Kang, ini apa maksudnya sampai bikin yang seperti ini? Waktu itu kan ada teman-teman dari Dayak juga dari Jakarta main. Waktu itu mereka bawa topong ini, cuma dia terbuat dari kayu. Dayak Kalimantan atau Dayak Indramayu? Dayak Kalimantan. Dayak Kalimantan, dia bawa topong ini, cuma dia terbuat dari kayu. Nah, kebetulan ada sedikit bambu seukuran ini, dan saya jadikan bambunya besar sekali ya, bambu betung apa? Bitung. Oh, bambu betung ya. Betul. Saya ingat dulu waktu masih kecil, itu kalau menjelang bulan Ramadan bikin lodong dari bambu betung. Ngambil di Cibagung tuh banyak tuh. Cibagung dekat Sungai Cikaret tuh. Itu udah hilang permainan kecil itu. Hanya ada di sebagian aja yang mungkin masih ada ya. Padahal asik gitu. Lodong, egrang, atau banyak lagi ya main-mainan yang anak kecil dahulu sekarang udah nggak pada tahu. Iya, padahal itu apa? Lebih positif mungkin daripada main game ya. Game pakai gadget segala macam, orang jadi individualis gitu anak-anak ya. Kalau perang-perangan pakai lodong, pakai enggrang apa, pemain tradisional tuh banyak nilai-nilai sosial. Karena jadi kita peran sosialisasinya di situ ada, aktif bergaul juga ada di situ. Karena kalau kita cuma main game ya cuma di situ-situ aja di tempat. Sosialisasi sama orang lain kurang. Iya, kurang ya, orang jadi malah ego gitu ya. Ego ya. Bahkan sampai banyak kasus tuh kan, gamer-gamer yang stres, lalu bahkan melakukan kejahatan terinspirasi oleh game segala macam.
Nah itulah yang berbahayanya itu. Makanya dikembalikan lagi ke seninya atau ke tradisi dahulu, permainan-permainan seperti apa yang dahulu ada itu dibiarkan lagi. Iya. Ini ada contoh. Dari dekat produknya Kang Samsurija yang bisa ukur tunggul. Iya. Belati. Mungkin entah belati peninggalan mana. Ini dari sarungnya dari bambu. Sarungnya. Warangkanya ya. Iya. Ini dari bambu sama. Ini golok peninggalan kakek, cuma saya robah dikit. Juga bujang dari golok dibikin Dari seperti golok. bujang. Jadi ininya ngambil dari balapati, ininya ngambil dari paut sintung. Modelnya ya. Modelnya Dia rada keras semua. tarik. Ini juga mirip-mirip bujang. Kalau ini bentuk asli ya? Bentuk asli itu. Oh. Belati. Barang tua juga. Barang tua ya. Tidak auranya. Lama kekubur. Oh ya? Ya, Di tanah. di tanah. Makanya udah sarungnya udah hilang, ininya udah hancur, malah dibikin Udah lapuk lagi. gitu ya. Udah lapuk. Ini tinggalan kakek. Bukan, itu dapat di Depok. Oh. Yang tinggalan kakek yang itu, yang golok. Jadi kalau ini meninggalan kakek, maka dirobah karena ini bukan zaman kakek lagi, ini adalah zaman saya, maka saya robah. Ya, bahannya tapi tetap. Tetap Wah, kreatif juga nih dikikir apa digerinda? gerinda. Nah kalau pikiran lu belum punya, jadi ada aja. Ya sama aja digerinda. Sama aja. Cuman kalau dikikir dia lebih halus. Bagus juga inspirasi ini. Fungsional, seni fungsional. Perpaduan antara kujang dan golok. Hibrida ya. Kreatif juga Kang nih. Tajam juga ya. Tajam. Karena emang bahannya bahan bagus dah. Bahan bagus ya besinya ya. Besi tua bagus-bagus. Awalnya kan saya las karena memang belum paham, dilas itu waktu itu. Oh, malah pecah kalau dilas. Ya awalnya emang buat di belah-belah bambu. Karena ini penilaian kaki dilihat-lihat, dicobain dipukulin ke paku, pakunya malah putus. Makanya langsung dirawatin. Iya. Ya, berarti besinya bukan besi sembarangan ini. Sembarangan. Iya. Ya ceritanya barang apa ya? Kalau bagus ini makanya langsung dirobah aja. Iya. Ya, ketika dirobah ya izin dulu ya, karena ini waktu zamanan kakek rupanya seperti ini. Nah sekarang zamanan saya. Minta izin secara spiritual ya. Iya. Kakeknya tadi udah meninggal kan? Saya kujang. Woi, Balapati. kujang balapati. Oh, bentuk asli ya? Asli. Salah satu model internet Jepang. Kujang balapati itu kakinya kaki kijang ya? Kijang, ini kaki kijang. Kunca. Sisa dari macan kumbang. Dapatnya Kan di atas pohon. Sampai dia ada poek ini. Baik. Gitu. Gimana ceritanya? Jadi si kaki kijang ini bekas sisa dari macan kumbang. Oh, jadi kijang yang dimangsa oleh macan kumbang. Macan kumbang. Jadi ini dapat sisanya kakinya di atas pohon. Nemu di mana? Di Gunung Kuta Tanggehan, Cianjur. Kuta Tanggehan, Cianjur. Pernah dengar Kuta Tanggehan itu? Ada cerita sejarahnya Utara, ya? Memang di atas itu memang banyak situs. Oh, jadi banyak tunggulan lah itu, hampir ribuan makam mungkin di situ banyak. ya saya pernah dengar sedikit tapi belum terlalu tahu banyak ya. Nah, nanti Bersejarah itu tempat itu ya. tempat bersejarah. Nanti bisa ke sana.
asal dari sana atau gimana? Kebetulan di sana kan ada saudara juga. Nanti bisalah kita ke sana. Ucapin banyak terima kasih. Kuta Tanggehan. Itu artinya apa kalau Tanggehan itu? Kuta kan kota mungkin. Kuta kota ya. Tangguh itu mungkin penyangga. Atau bisa disebut kota penyangga. Iya. Kota penyangga pusat kerajaan mungkin ya. Apakah kerajaan Pakuan Pajajaran atau bahkan yang lebih tua bisa jadi? Lebih tua Lagi. Ya. Karena di sana banyak sih ya fosil-fosil karang itu. Oh, ini hewan-hewan laut gitu. Hewan-hewan laut, kerang-kerang laut yang tidak ada di darat. Sebenarnya hewan kerang lautan ya. Kok bisa ada di atas gunung? Ya, mungkin dulunya dasar laut. Dasar laut. Dasar laut. Jadi ketika ada tabrakan lempeng benua Asia Eropa, Indo-Eropa, Asia Indo-Eropa dengan lempeng samudra India Australia, tabrakan yang satu nyungsep beboe, satu naik. Gitu. Yang naik itu sekarang jadi Pulau Jawa ya. Jadi, ada teori begitu kan kalau para geolog ya. Ada teorinya. Makanya banyak di Ciampea, di Cipatat, segala macam itu banyak fosil-fosil ikan laut. Betul. Karena memang dulunya lautan. Gitu. Atau memang jauh lagi ke peradaban eranya di zaman Nabi Nuh mungkin bisa. Oh, bahkan lebih kan. Kalau zaman Nabi Nuh kan mungkin ya masih kisaran 10.000 tahun ya. Ini mah udah jutaan tahun. Usia geologi itu zaman Nabi Adam keberapa gitu. Karena ada masukan baru dari beberapa mufasir bahwa Nabi Adam yang diceritakan di Alkitab ya, Al-Quran dan kitab-kitab suci Ibrahimik gitu ya. Itu adalah Adam yang ketujuh. Jadi sebelum-sebelumnya ada Adam berikutnya. Ada Adam bahkan kemarin kayak Agus Nyoto tuh di kajian Pustaka Wedasa Sangka ya di YouTube itu ada, itu beliau mengatakan bahwa Adamnya yang era terakhir ini, era zaman Nabi Adam itu eranya Arya atau bangsa Bani Adam itu mulai sekitar 10.000 tahun lalu dan sekarang udah hampir masa akhirnya. Akhir zamannya Nabi Adam. Ada kemungkinan diganti dengan Adam yang baru itu ya. Kiamatnya tuh di situ. Jadi ada yang hancur, ada yang bangkit lagi. Yang bangkit ya. Kalau kita ikutin referensi dari Pantun Bogor, sebenarnya memang sudah zamannya. Geus wayahna nya. Kumaha tadi Pantun Bogor nu mana eta tah? Banyak sih referensi. Banyak ya. Itu Gunung Padang lagi kan 24.000 tahun lalu. 24.000 tahun lalu itu lebih. Oh, itu ada empat seberapa ya. Bukan Nabi Adam yang di dalam Al-Quran bisa jadi ya. Tapi memang dari semua situs gitu ya, dia kan pasti mengkerucut atau membentuk piramida. Nah sama dengan di batu batu kursi, dia sama juga kerucut sedikit. Batu kursi di mana? Yang di mana itu masuknya sih dari Ciideng ya? Oh, dari Ciideng. Masuknya ke kalau dari sini di Gang Nanas, Pasar Danas tuh masuk ke atas. Lupa nama daerahnya. Dia Tenjolaya apa? Bukan Tenjolaya. Saya pernah dulu diajak Kang Karewan Faturaman tuh ketua SLB. Yang ngaprak itu ketemu batu kursi itu daerah mana gitu ya di Tenjolaya. Mas kalau nggak salah itu mah. Bukan di Cibalai. Bukan Cibalai, karena bentuknya udah seperti kursi modern gitu ya, sandarannya ada dudukannya gitu, dan itu tidak terawat, pembelatak di kebun baturnya gitu kan, kayaknya mungkin udah lebih modern ya karena ada dudukannya, ada sandaran gitu bentuknya, bentuk L gitu. Yang paling menarik sih untuk Gunung Salak gitu. Gunung Salak kan ada situs Bunden Brunda. Terus ada situs Prabu Wijaya Kusuma, ke atas lagi Cibalai itu. Sebenarnya banyak situs-situs itu. Nah, selalu sering itu ya, ngaprak gitu ya, situs itu ya. Dan kabarnya memang Gunung Salak itu ada 100 lebih ya situs. 100 lebih situs. Itu belum keaprak semua. Dan belum diteliti juga ya, itu tinggalan zaman apa gitu ya. Betul. Dulu pernah nemu satu tunggul makam, waktu itu bintang, dia logonya bintang seperti ini, bintang cuma kalau nggak salah batu kayak nisan
Nisan kayak makam. tunggul makam gitu batu ya nisan. Dia ada motifnya bintang. Bintang segi 5 apa bintang segi 6? Segi 9 kalau salah. Oh, segi 9 malah. Segi 9. Itu kemungkinan kalau diteliti dari teman-teman sejarawan atau budayawan, dia masuk ke kerajaan Garisul. Garisul William. Garisul William. Abad keberapa itu kira-kira? Kurang paham ya. Kurang abad ya. keberapa. Baru-baru dengar juga ada kerajaan Garisul. Ada. William. Dia kerajaan Islam pertama di daerah Bogor. Oh, berarti sudah masa Islam ya? Masa Islam. Kalau sudah masa Islam ya bisa jadi abad ke-7 ke sini ya. Ketujuh. Abad ke-7 masih ke sini ya. Padahal di daerah Ciampea Leuwilang itu bisa lebih tua lagi. Tua lagi karena Ya. ada situsnya Ciaruten. Ya, ada Ciaruten itu peninggalan Tarumanegara abad ke-4. Abad ke-4. Ketiga Masehi lah. Setiap pemukiman dahulu gitu, itu biasanya dikelilingi dengan hutan bambu. Kasih tepuk tangan. Ada hutan larangan juga ya. Hutan larangan juga. Biasanya tuh dipagari dengan bambu. Itu untuk mencegah Makin panas. seperti longsor atau banjir bandang Kasih sekali lagi. Buat persediaan air musim Persediaan air kemarau. juga kemarau. Iya, karena dari akar-akar bambu itu biasanya muncul mata air itu ya. Bila Ya, ingat sama waktu kecil, waktu mondok di Pasang dulu juga suka mandi di mata air Ciminges yang keluar daripada rimbunan bambu gitu ya. Oke. Bagus malah ya. Iya. Tapi orang modern ini malah ditakut-takuti oleh hayalan ini. Hayalan. Karena kalau ada pohon bambu lo jurig. Yang udah support acara ini ada Karena forum aliansi dingin, hawanya dingin, seniman oh, jalanan, dinginnya. Ada setannya. ada kebun kami, ada Padahal justru itu Bogor karena banyak Segar oksigennya ya. Oksigennya. Sehat. ada Bogor berlari, Dari Dinas humusnya aja itu buat tanaman bagus. dapur pelukis Bogor, Daun bambu ya. Daun-daun yang busuknya. Daun bambu yang busuk tuh ya. Bantar Jati Buat Bogor, tanaman malah Kopang, bagus sekali. dan juga coklat culture. Oke, teman-teman jangan lupa ya gunakan masker dan taati Iya. protokol Dapat kesehatan. banyak yang pelajaran berlaku. kita nih hari ini Sekali ngobrol-ngobrol lagi, dengan buat Kang teman-teman Samsul yang ya tentang yang bambu dan tadi sudah mengabadikan apa momen namanya di macam-macam sini ragam baik berupa foto atau bentukan video, jangan lupa produk di yang tag bisa kita bikin ke dari kebun bambu nih. kami dan RK dan juga RKPK. Oke, penampilan. Ini apa akar apa nih? Stigi gunung. Stigi. Oh, Oke, stigi memang dari langsung gunung. aja Udah untuk mati penampilan di atas gunung. terakhir di kita pohon. penutup Tarawangsa dipersilakan Di untuk mana? maju ke depan. Jadi yang ada yang udah mati baru ambil. Ini Tarawangsa. dari bambu, lampion Dengan dengan batok kelapa. batu kelapa itu gede sekali Silakan kelapanya. mengalip. Sekali Iya, kelapa besar ya. kelapa besar. Semoga tidak lagi ada saudara-saudara kita yang menjadi korban Cuman Ya. sebuah kepentingan. banyak sih sebenarnya bekas bambu masih banyak. Cuman emang pegang aja. Sedikit ya. Mungkin nama modal, nomor tenaga kerja, teman-teman yang itu seperti yang ada di belakang itu kayak lampion ya. Ini lampion Dari bambu juga. dari bambu juga. Lampion buat kamar tidur ya. Kamar tidur. Cuma untuk kerajinan untuk pajangan untuk sekarang ini memang sulit untuk pemasaran, untuk penjualannya sangat sulit karena memang mungkin karena pandemik ya, susah kerjaan, susah uang. Tapi mungkin dengan promosi digital online atau gimana itu kan bisa terbantu juga ya. Yang mudah-mudahan liputan ini bisa menjadi sarana komunikasi nih. Ini kayu, maksudnya kayu jambu. Kayu jambu kemudian diukir dibikin seperti kepala naga ya. Ya, ini udah jadi areng. Oh, Karena udah sisa jadi areng nggak dibawa pulang. bambu atau Kayu, oh kayu. ini bambu. Kayu yang sudah dibakar oleh orang, tapi kemudian Kang Samsul melihat ini ada manfaat bisa di ini kan atau ada hal-hal lain yang memanggil gitu ya. Ada aura-aura tertentu dibikin lanjut juga Jadi nih. memanfaatkan barang yang menurut orang lain suatu barang yang tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, ya kita kreasikan. Nah itu yang lebih mahal tuh kreativitas ya.
sekarang ini zamannya ekonomi kreatif, harus kreatif gitu ya. Kreatif. Seperti ini juga sama. Kalau ini dari pohon seri. Pohon ceri. Pohon seri, cuma karena memang udah dibakar, waktu itu udah jadi areng, nggak ada bawa pulang. Tapi justru menjadi antik gitu ya, ada sisa-sisa terbakarnya. Bakarnya ada. Itu bikin model apa tuh, ikan koi? Ikan koi, Ikan koi. ikan mas koki. Oh, ikan mas koki. Ya. Jadi aspal. Ini dijual juga nih. Kalau yang mau beli ya. Ada mau beli. Kalau yang mau beli ya. Dijual juga ya. Baik kayak yang menurut orang lain pakai tidak menarik. Kreasi di rumah mau jadi apa dia? Iya. Itu yang kita harus syukuri ya. Ide kreativitas itu kan juga sebetulnya titipan Tuhan ya pada kita ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat sebenarnya. Mungkin alam menciptakan seluruh isi alam semesta ini tanpa ada manfaatnya. Ya bagaimana kita mensyukurinya, mensyukuri dan ya berbuat dengan baik gitu ya. Untuk kerahmatannya alami, untuk cek bahasa Jawa nama Hamamayu Hayuning Bawono gitu ya. Hari di Sunda nama banyak sekali filsafat Sunda itu kan daun kemenang di rebut, batang panjang tidak boleh dipotong ya, seperti itu. Kanekes ya, Baduy kanekes ya. Kita nantikan Disebutnya dia parahiang. Parahiang. Apa maksudnya parahiang? Itu bukan parahiang di Bandung. yang membawa Iya. pada Tapi tempat kehidupan itu. parahiang ya. Oke teman-teman, Parahiang itu maksud manusia setengah dewa kali ya. terima kasih. Manusia Mas. wujudnya tapi ruhnya ruh ilahi ya, ruh para dewa, ruh langit. Karena memang dari adabnya sih ya. Kalau kita bicara tentang budaya kan pasti dengan adab. Lalu dari adab Sunda ini kan sudah lebih paham tentang keagamaan, lebih paham bukan keagamaan, pun ketuhanan ya. Iya, iya. Bahkan sebelum datangnya agama Islam Nabi Muhammad, orang Sunda itu Sudah bertauhid lebih paham, ya, sudah lebih bertauhid paham. tentang ketuhanan. Nah, ini yang menarik ya. Dan Dari adabnya dari tangannya kehidupan buat apa Pak Cina. Amit ngalamenta itu sudah diturunkan sebenarnya. Cuma untuk generasi sekarang udah nggak paham itu mungkin ngalamenta itu udah nggak paham. adab sopan santun terhadap alam ya. Teman-teman Terhadap semua alam bagaimana yang kita datang, misalkan yang mengambil sudah pohon bambu itu adabnya apa harus ya, bagaimana. main di Menebang pohon padi Bila gimana Kalaka adabnya 7 atau tahun pas rumah begitu kreatif menanamnya. penghuni kosong yang bertajuk Doa Kami Udah untuk ada Negeri. adab-adab Kasih tepuk tangan yang udah sekali lagi. Adab-adab itu udah hilang. Oke, Ya tinggal di sebagian orang saja ya. ya ada Tapi harus kita capek-capeknya selamatkan buat itu. terus Karena di balik itu kan ada ajaran, ada ucapin filosofi banyak yang terima kasih sama sangat baik ya. yang udah support acara ini. Untuk bisa menyelamatkan Ada forum kehidupan aliansi manusia sebetulnya ya, Seniman jangka Jalanan. panjang ya. Ada kebun kami, ada Dan Bikers alhamdulillah sih, Brotherhood 1% tampaknya MC, sekarang sudah mulai Chapter muncul Bogor, apa ada namanya Bogor berlari, kebangkitan Dinas kesadaran Pariwisata gitu ya, dan di Kebudayaan beberapa Kota kalangan, Bogor. baik Dapur kalangan Pelukis generasi Bogor, tua seperti ada saya komunitas ya, muda generasi yang Kalibata, menjelang Batan maghrib Jati maupun Bogor, generasi Kompak, pertengahan ini kan, dan juga yang Coklat Samsul Culture. Rijal ya. Oke. Usia berapa sekarang? Sekarang usia Jangan lupa 40. ya, Usia 40 nih, gunakan ya sekarang masker generasi dan pertengahan taati itu, protokol maupun generasi kesehatan milenial dan yang pasca sekali lagi, milenial buat ya, teman-teman yang itu sudah muncul ada yang kecintaan, tadi sudah kerinduan mengabadikan untuk kembali momen kepada di sini ajaran baik leluhur. foto atau video, Kebangkitan, jangan kebangkitan. lupa di Yang penting ke kebun untuk kami masa sekarang dan dan ke depan RK bagaimana cara kita mengurangi pemakaian plastik dan juga RKPK. menyelamatkan lingkungan hidup. Oke, penampilan maksimalkan bahan alami. Bahan gitu. alam Hmm. satu sehat untuk tubuh Oke. kita, langsung aja duanya kita untuk bisa mengurangi penampilan pemakaian terakhir plastik itu kita yang penutup. artinya kita bisa mengurangi limbah. Untuk maju ke depan. Dan limbah-limbah itu sendiri yang malah merusak dari lingkungan kita sendiri. Tarawangsa. Iya. Bisa jadi sekarang pandemi corona silakan, juga Bang karena Alif. kita sudah meninggalkan keserasian dengan alam ya, Tuh. sehingga ini diserang virus sedunia. Masya Allah. Kan dulu dah. Kumpulin. Terus kasih warna. Enggak, Itu ada telur alami bebek. itu. Ini salah satu kreasi dari Kang Samsul. Kang Samsul Rijal, Saukur Tunggul.
lukisan dari kulit telur. Ini apa nih, alien? Itu maksudnya pohon. Hah? Oh, pohon, ceritanya pohon. Jadi dia ada waktu bikin kan, karena hidup manusia itu hakikatnya adalah ketika kita sekedar berteduh di bawah pohon lalu beranjak pergi lagi. Cuma numpang mampir ya. Mampir. Ini wajah. Ini dua topeng. Topeng. Topeng di sisi depannya dia menunjukkan kebaikannya, di belakangnya dia menunjukkan keburukannya. Jadi dua potensi manusia ya. Manusia. Dua potensi manusia ini terserah mau milih yang mana, mau jadi orang baik apa orang jahat. Ya. Mau jadi pengikut para nabi Allah atau pengikut iblis gitu kan. Ada filosofinya Kang ya. Filosofinya. Ini apa nih? Ngahiang. Moksa. Moksa atau melebur diri menjadi partikel kecil. Wah, menarik nih cerita tentang moksa nih. Karena moksa itu adalah melebur diri. Melebur diri atau melepaskan ruh daripada ikatan ragawi jasad itu ya. Karena kan jasad ini adalah materi dingin yang sehari-hari bisa hilang. Pasti musnah ya. Pasti musnah. Nah, dalam artian melebur itu ya meleburkan jasad, yang melebur. Jasadnya kembali kepada unsur pembentuknya ya. Iya. Tapi ruhnya tetap terus ngahiang. Tetap ada. Iya. Kita lihat beberapa koleksi beliau. Ini apa nih Kang? Mandau. Ini mandau. Bambu petuk. Ini maksudnya pekik langka. Wah, ini banyak orang nyari nih yang begini. Kembang serai. Kembang serai. Iya, ketemunya karena itunya melengkungnya. Dan ini alami ya, tidak dibuat ya. Oh iya. Pengembaraan ke gunung ini. Di Gunung Sanggabuana, Karawang. Gunung Sanggabuana Karawang. Itu dua jenis bambu disambung ya, dua potongan bambu. Oh iya. Yang menarik kok keluar anakan dari situ ya. Biasanya kan anakannya dari bawah, bukan dari antar ruas gitu. Ruas ini keluar dari keluar akarnya juga ya. Banyak kok yang bisa keluar, bisa dari carang akar, ada keluar akar di atas. Nah, rupanya ini adalah salah satu yang menginspirasi Kang Samsul ya. Yang Prabu Siliwangi. Lalu kita orang Sunda. Imajinasi aja. Ya, imajinasi pelukisnya ya, belum tentu. Zaman akhirnya ya. Ini surat keterangan apa? Usaha itu dari Desa Kota Batu. UMKM ya? Ini surat terdaftar UMKM ya? Pernah dapat bantuan UMKM? Alhamdulillah dapat bantuan. 2,5 juta itu bukan? Ya 2,4. Itu langsung dibeliin mesin cutting. Mesin potong. Mesin potong harganya hampir 2 jutaan, jadi dibeliin aja. Mesin gergaji maksudnya? Bukan pakai gerinda? Kalau dulu kan kita manual masih pakai gergaji, jadi agak slow juga lama-lama. Oh maksudnya potong ini ya, potong yang gede ya. Bengkelnya di mana kan? Di belakang ada. Oh, iya. Tiap hari mengerjakan itu atau Belakang orang pegang ada pesanan, nggak ada bahan ya belum nanti ada bahan terus sampai habis tuh bahan. ngabisin bahan dulu gitu ya? Ya, kalau bambu ini kan kita beli nggak bisa langsung diproses juga, dia harus disimpan dulu sampai kering. 2 minggu baru bisa diproses. Kalau misalnya beli langsung kita proses itu yang ada ntar belang atau belang. Jadi bambu ini gimana ya, nggak bisa kita anggap enteng juga dalam prosesnya. Memang banyak yang harus diproses dalam pengeringannya, dalam pemprosesannya. Banyak kendala juga, tapi ya alhamdulillah di situ ada beberapa manfaatnya. Iya.
inilah yang membuat bernilai ya, justru karena kreativitas, proses yang alami ya. Pernah mencoba dikeringkan dengan oven atau apa gitu? Belum pernah sih. Belum pernah. Karena Susah ngontrolnya juga ya. untuk menguatkan bambu itu sederhana, hanya direbus. Memang Bisa bambu nih baru, gimana caranya supaya dia kuat atau lebih ketua, itu dengan direbus. Oh Itu gitu. proses alami. pada sumber Begitu jadi rebus dulu sebentar, kemudian Setelah diolah. hormat besar buat lagi kawan-kawan. proses itu finishing akhirnya, Maaf ya, salah. akhirnya itu direbus. Itu satu menghilangkan jamur, membunuh bakteri yang ada di dalam bambu juga. Proses sterilifikasi ya. Verifikasi penuaan bambu itu sendiri lebih menguatkan jadinya. Hmm. Tapi memang ada juga yang begitu udah jadi kita rebus, ada juga yang belah, ada karena memang tidak kuat. Ya. Ini ada tombak kujang apa namanya? Kujang Yang Nagaliman Cirebonan. Nagaliman Cirebonan. Kasih tepuk tangan Kujang buat kuning. Pak Cina. Oh, gajah Nagaliman ya, kepalanya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Kujang semua Nagaliman. yang sudah datang, yang sudah Makhluk apa ya, mitologis hadir gajah. di Gajah Binaka naga, Laba gajah 7 apa tahun naga? rumah kreatif penghuni kosong yang bertajuk Doa Kami Untuk Negeri. Kasih tepuk tangan yang berat sekali lagi. Balai gajah. Iya, Oke. naga tapi belalai gajah. Iya, ada di beberapa budaya nih. Kemarin saya waktu ke capek-capeknya buat terus Riau Kampar diundang teman-teman budayawan di sana. ucapin banyak terima Itu kasih juga sama banyak sekali yang udah barang-barang support acara seni ini. yang Ada forum berkepala naga aliansi tapi seniman gajah jalanan, gitu ya, hibrid. ada kebun kami, ada bikers brotherhood Campuran naga dengan gajah. Chapter Nagaliman. Bogor, Kemarin ada di Bogor Gunung Bogor, Lalakon Dinas ditemukan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, artefak entah itu Dapur artefak Pelukis kuno Bogor, atau buatan ada zaman modern komunitas itu patung Nagaliman juga. Nagaliman juga ya? Iya, Gunung Lalakon Cimahi itu yang dan juga bentuknya coklat seperti culture. piramid. Oke, teman-teman jangan lupa ya gunakan masker dan taati protokol kesehatan yang berlaku. Dan sekali lagi Oh, ini buat tombak teman-teman apa yang Tombak dari yang Purwonadi ya. tadi sudah mengabadikan momen di sini baik berupa ini foto atau dari video, jangan lupa caranya di tag Majapahit atau ke yang kebun kami dan Udah RK dari ini tua banget Masjid ini. Kelinti juga. Heeh. dan juga RKPK. Oke, penampilan. Kesini ya. Oke, langsung aja untuk penampilan terakhir kita penutup Karawangsa, dipersilakan untuk maju ke depan. Waktu awal-awal tuh pas PSBB gaji karena pesangon sedikit, nggak bisa mencukupi berapa bulan lah itu. Sempat kerja di pasar, terus sama dibantu dari temen juga untuk sehari-hari. Nah, coba berusaha lah main-main di bambu, bikin-bikin kerajinan. Alhamdulillah dari situ adalah buat sehari-hari. Awalnya ya itu mungut-mungutin di kebun-kebun bambu, di hutan-hutan bambu, mungutin satu-satu, dipilih-pilih mana yang bisa diproduksi, mana yang enggak gitu. Nama saya Samsur Rijal, pengrajin cangkir bambu dari Kota Bogor, Jawa Barat. Dulu saya pernah kerja di TV kabel, itu terakhir kerja. Nah, pas rame-ramenya Corona, PSBB di Bogor, bulan Maret, saya dikeluarkan. Waktu awal-awal tuh, pas PSBB, gaji karena pesangon sedikit, nggak bisa mencukupi berapa bulan lah itu. Sempat kerja di pasar, terus sama dibantu dari temen juga untuk sehari-hari. Nah, coba berusaha lah main-main di bambu, bikin-bikin kerajinan. Alhamdulillah dari situ adalah buat sehari-hari. Mulai dilakukan sih sebenarnya sudah lama, cuman mulai membuat cangkir bambunya dari bulan Agustus. Itu sudah mulai.
Ngerajin bambu ya alhamdulillah ya, perbedaannya banyak. Yang tadinya kita jadi pekerja, sekarang coba jadi pengusaha kecil-kecilan lah. Kalau waktu kerja kan gaji cuma segitu ya segitu aja. Tapi kalau kita berusaha sendiri, kadang ada, kadang nggak ada. Dukanya ya pas nggak adanya ini. Kadang buat modal juga kelabakan. Nah, dukanya itu kalau pas kita ngambil banyak, ngambil bambu di hutan gitu. Pas sampai rumah paling beberapa gelas yang bisa kita pakai, yang lainnya pecah atau memang dalamnya hitam. Ya awal-awalnya memang mungutin dulu, kumpul-kumpul, setelah ada modal yang cukup, nah barulah beli bambu yang pantas. Waktu awalnya dijual juga nggak ada yang merespon ya. Disitulah dukanya, karena kita membuat belum ada yang suka. Nah terus yang penting terus berusaha, terus berkreasi gitu, berkarya. Alhamdulillah akhirnya dapat rezeki, belilah bambu hitam. Ya, alhamdulillah untuk sekarang ini mulai ada penjualan. Awalnya sih kadang dibagi-bagi ke teman, kadang ada yang ngambil, terus nggak ada kabar lagi. Banyak ya hambatannya, karena kita berawal ketiadaan modal, ketiadaan alat. Dari situ berusaha, ya alhamdulillah. Yang penting terus berkarya aja, berkarya, berkreasi dengan karya yang nyata. Karena ketika kita berusaha, pasti selalu ada jalannya. Ya, pendapatnya awalnya sih gimana ya, kurang lah, karena memang dari kerajinan itu tidak mencukupi untuk sehari-hari. Tapi alhamdulillah dengan kita terus berusaha, alhamdulillah dari istri juga mengikuti. Alhamdulillah sudah kurang lebih 2 bulan ya saya dan istri sudah mengambil produk dari Samsul ya, terutama cangkir bambu atau muk. Alhamdulillah dia motifnya bagus, setiap ini ada perkembangan ya, dan juga banyak peminatnya karena motifnya berbeda-beda ya, setiap sekali produksi itu berbeda-beda ya, itunya apa namanya, jenis-jenisnya ya, baik itu dari ceko maupun dari cangkir bambu, dan juga tas produk beliau itu ya cukup oke lah. Untuk ukuran cangkir saya menjual 25.000. Untuk ukuran muk saya jual 30.000. Buat cangkir itu sehari itu paling cuma dapat 10 karena handmade, peralatan belum memadai.